Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sosial media. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan tim Menara Doa Pagi. Kita akan membahas hari ini tentang mengasihi orang narsistik, mengasihi orang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ada banyak orang yang memberikan kepada saya bagaimana Pak Pendeta penanganan atau pendekatan. Kalau suami saya NPD, kalau istri saya NPD, bagaimana kita mendekati pasangan yang NPD. Saya percaya Tuhan Yesus bekerja lewat tayangan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah tayangan ini jadi berkat bagi semua kami yang menyaksikan. Engkau bekerja dan mengurapi semua sosial media, mengurapi tim Menara Doa ini. Setiap kami semua diurapi oleh Roh Kudus, dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja memberkati orang-orang yang menyaksikan tayangan ini. Khususnya bagi mereka yang mengalami gangguan mental, khususnya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ada banyak orang-orang mengalami gangguan mental sehingga mereka memiliki emosi yang tidak terkendali dan mereka tidak empati dengan pasangannya, bahkan mengorbankan pasangan untuk kepentingan pribadi. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau lebih besar daripada NPD, lebih besar daripada orang yang gangguan mental. Engkau sanggup memulihkan orang yang gangguan mental. Orang mati pun Engkau bisa bangkitkan. Orang yang sakit mental pasti Tuhan bisa pulihkan. Lewat penanganan sesuai dengan Alkitab, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita datang beribadah. Katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sama-sama katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah
anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun ada persoalan keluarga, keuangan, kesehatan, masalah hidup yang tidak siap-siapnya, percayalah ada kekuatan Tuhan ketika kita mengucap syukur. Ada mujizat Tuhan ketika kita mengucap syukur. Kasih setia Tuhan yang kita rasakan akan membuat kita mengalami kekuatan setiap hari. Katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari sembah Tuhan, kami sembah Kau Tuhan.
Kami percaya kasih-Mu, kami percaya penyertaan-Mu, rancangan-Mu. Kami percaya rencana-Mu indah dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami serahkan keluarga kami serahkan pasangan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Biarlah Kau yang mengurapi semua kami, memberkati kami, memulihkan kami, menguatkan kami, menopang kami, menolong kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kasih setia-Mu memberkati semua yang menyaksikan, kasih-Mu yang sempurna memulihkan kami, memulihkan pernikahan, memulihkan pasangan anak-anak kami. Kami percaya sebelum Engkau datang, keluarga kami dipulihkan, pernikahan dipulihkan, anak-anak yang trauma tertekan dipulihkan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kuatkanlah hati kami. Biarlah setiap kami yang datang ya Tuhan, kuatkanlah hati kami melewati setiap persoalan yang berat. Tuhan Yesus selalu menopang kami. Kuatkanlah hati-Mu lewati setiap persoalan. Kuatkanlah hati-Mu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang-Mu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah, kuatkanlah hati-Mu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang-Mu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan-Mu. Tuhan pasti sanggup, pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkat-Mu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan-Mu. Tuhan pasti sanggup,
Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Mengasihi orang NPD. Mengasihi orang NPD. Narcissistic Personality Disorder. Saudara, saya banyak menerima chat WA. Pak, bagaimana kalau suamiku NPD? Bagaimana aku mengatasinya? Bagaimana aku menanganinya? Pendekatan apa yang kulakukan? Bagaimana kalau istriku NPD? Bagaimana kalau atasanku NPD, temanku NPD? Nah saudara, kita akan belajar apa itu Narcissistic Personality Disorder. Saya bukan pakarnya juga, saya memang background dokter umum. Dan saya sekolah teologi pendeta, sekolah teologi tentang keluarga. Tetapi kita akan coba bahas sedikit untuk saudara, jangan cepat-cepat mendiagnosa seseorang itu NPD. Jangan cepat-cepat saya berkata saya NPD, istriku NPD karena dia marah-marah, dia selalu ingin dimengerti, dia selalu merendahkan saya. Jangan terlalu cepat. Diagnosa Narcissistic Personality Disorder itu adalah gangguan kepribadian, gangguan kejiwaan yang didiagnosa oleh ahli jiwa psikiater atau psikolog yang punya asesmennya di mana mereka bisa akan mengisi data-data dan diwawancarai sehingga diagnosa itu butuh waktu yang cukup lama. Gak bisa kita langsung cepat, wah dia Narcissistic Personality Disorder, NPD. Don't judge. Jangan hakimi orang terlalu cepat. Itu urusan dokter diagnosa itu. Karena ketika nanti ibu cepat bilang suamiku NPD, maka yang muncul di otak ibu apa? Menjauhi suami. Dan akibatnya saudara pernikahanmu broken. Atau suami berkata istriku NPD, orangnya begini. Bukan bagianmu mendiagnosa. Dalam ilmu kedokteran jiwa, bahwa diagnosa itu perlu wawancara oleh dokter spesialis jiwa, perlu penanganan berulang-ulang, melihat cerita latar belakangnya, anamnesenya, wawancaranya, sampai nanti dokter itu yang bisa mendiagnosa NPD. Dan dia memberikan obat. Psikolog juga punya kemampuan. Dia juga nggak bisa langsung. Yang sering saya jumpai, kasus yang selalu berkata, oh suamiku NPD, istriku NPD. Nah ini yang mengakibatkan pernikahanmu makin hancur. Terlalu cepat mengarahkan itu. Saudara, kita akan belajar sedikit bagaimana ciri-ciri NPD. Ya, narsistik ini seperti ini ya. Narsistik itu pada mitologinya ya, ceritanya di Yunani ada seorang laki-laki yang sangat mengagumi ketampanannya, kegantengannya. Ketika dia melihat kolam, danau, dia melihat wah dia sangat ganteng, sangat tampan, sangat memuja dirinya berlebih-lebihan. Namanya itu Narsius. Narsius sehingga muncul kata narsis, percaya diri yang berlebih-lebihan. Narsis, percaya diri. Sebenarnya dalam kategori narsis saja, semua orang punya narsis ya. Semua orang dalam koridor, dalam batas normal. Contohlah kalau saya ini menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan khotbah di depan banyak ribuan orang.
Rasa percaya diri saya juga harus ada. Percaya Tuhan dan percaya diri. Ketika membangun usaha, entrepreneur, dia juga perlu punya percaya diri. Bedanya apa? Narsistik dengan narcissistic personality disorder. Kalau narsis saya misalnya percaya diri ketika khotbah di depan ribuan orang. Saya percaya diri menyampaikan firman Allah. Saya hanya sebatas itu. Ketika saya masuk berbaur ke masyarakat, saya kembali hidup seperti bersosial. Punya empati, mengerti orang lain, tidak ngamuk-ngamuk, tidak marah-marah. Tapi at the time kadang-kadang ketika kita melihat seseorang percaya diri, ingat setiap orang punya percaya diri dong. Itu yang normal kan. Kalau nggak percaya diri dia nggak akan maju, nggak akan sukses, nggak akan bisa berhasil. Jadi penting ada yang namanya rasa percaya diri, narsis sebatas itu. Tapi kalau sudah narcissistic personality disorder, dia itu rigid. Artinya dia sudah pembawaannya, kepribadiannya seperti itu kemana-mana. Dia tidak hanya di mimbar atau dia tidak hanya di forum dia menyampaikan pidato, dia tidak hanya sekedar ketika buka usaha berbicara depan orang lain, tidak. Dia masuk kelompok-kelompok kecil 2, 3, 4 orang di keluarganya. Dia akan lebih arogan, dia akan lebih mau dibesar-besarkan dan mau dipuja, mau diakui keberhasilannya, mau dia saja yang menang dan tidak empati sama orang, nggak mau dikritik, nggak mau terima masukan. Kalau dikasih kritik dia marah, dia iri hati, nggak mau melihat orang berhasil. Dia selalu ingin menjadi orang yang terdepan, dia ingin diakui, dia ingin dibesar-besarkan, disanjung, dikagumi. Nah, bersifat menetap, itulah NPD. Berbulan-bulan dia bawa kemana-mana, dia ke kantor seperti itu, di keluarganya seperti itu, kemudian di tempat komunitasnya seperti itu. Itulah NPD, Narcissistic Personality Disorder. Tapi kalau narsistik aja, dia hanya percaya diri dan dia orang lain tepuk tangan mengakui keberhasilannya karena dia menemukan sesuatu, karena dia berlaku sesuatu yang baik kepada sosial masyarakat, orang memuji dia dan orang menganggap dia hebat luar biasa karena penemuannya, karena bakti sosialnya, karena pencapaian-pencapaian di olahraga, dan dia percaya diri dan orang memuji dia. Dia sebatas itu saja. Dia bersifat fleksibel. Artinya ketika dia di forum itu, oke, dia percaya diri. Tapi dia ketika berbaur ke masyarakat, dia kembali bersosial. Dia kembali bersama-sama dengan komunitas itu. Nah, kalau dia yang NPD, dia itu akan tetap bawaannya. Artinya dia turun dari mimbar pun atau pengakuan orang sudah ada sama dia bawanya ke keluarganya, dia ingin dipuja di keluarganya, ingin diakui di keluarganya, suaminya ingin menang terus, ingin dia yang dimengerti, dia nggak mau mengerti orang lain, ingin dia disanjung, ingin dia disanjung-sanjung tinggi, pencapaiannya ingin diaplos. Nah, itu kalau dia ada permanen, yang lebih tahu itu sebenarnya keluarganya, apakah dia NPD. Keluarga karena melihat kehidupan sehari-hari. Seseorang yang kita kenal di keluarga, kayak saya kenal istri kenal saya. Apakah saya ingin menang sendiri? Apakah saya ingin diakui terus, ingin dipuji terus, ingin dihormati dan tidak mau empati? Nah, istriku yang tahu. Jadi istri atau pasangan itu yang lebih tahu keadaan daripada pasangannya. Nah, seseorang yang dia menetap bawaannya, yang artinya itu menjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun, pembawaannya kemana-mana selalu ingin diakui, ingin lebih, ingin disanjung, tidak berempati, manipulatif, mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia, mengorbankan istri, mengorbankan anak-anak, mengorbankan tim kerja, yang penting gue yang menang. Kalau ada perdebatan harus aku yang menang, kau yang kalah. Selalu dia yang benar, bahkan kalau dia berselingkuh, dia yang berselingkuh, dia yang marah.
Dia yang berselingkuh, dia yang menyalahkan istrinya, aku berselingkuh gara-gara kau. Istri yang berselingkuh, aku berselingkuh gara-gara kau, seperti itu. Bersifat dia menetap membawa pembawaannya. Dia nggak bisa kita ajak ngomong baik-baik. Permanen dia pembawaannya. Nah itulah NPD, Narcissistic Personality Disorder. Sepengetahuan saya seperti itu. Kalau dia hanya narsis, waktu foto dia percaya diri, waktu dia pidato atau bekerja usaha, nah itu adalah bersifat fleksibel. Kalau dia bersifat fleksibel, dia masih narsistik saja. Tapi kalau sudah dia permanen, udah terus menerus pembawaannya kemana-mana, selalu ingin dipuji, pergi di kuliah ingin dipuji, pergi dia ke gereja ingin dipuji, di pekerjaan ingin dihargai, ingin nomor satu, dan selalu iri hati, dan selalu ingin dia menang sendiri. Nah kalau dia permanen bawaannya seperti itu, berbulan dan bertahun, kemungkinan besar NPD. Saudara yang saya kasihi, kita akan belajar sebentar ciri-ciri NPD. Yang pertama, merasa dirinya penting. Merasa dirinya penting. Jadi dia merasa diri yang paling penting. Istrinya kurang penting, anak-anaknya kurang penting. Kalau dia pekerjaan, dia merasa diri yang paling penting dibandingkan tim-tim yang lain. Jadi dia ingin di atas terus, ingin diakui, ingin dipandang benar terus. Dia ingin menjadi fokus orang, pusat perhatian orang. Ini bisa menjadi one man show. Bukan lagi tim, tapi dia one man show. Yang kedua, hayalannya yang berlebihan pada pencapaian. Jadi selalu mengagung-agungkan pencapaiannya. Aku ini kemarin berhasil loh buka usaha di sana. Usaha kami yang di sana omsetnya sekarang 5 juta per hari. Kami kemarin baru bangun rumah. Anak-anakku sekolah di luar negeri. Selalu bicara pencapaian, selalu bicara pencapaian. Jadi dia selalu mengagung-agungkan pencapaiannya. Dan dia berharap orang mengaplos pencapaiannya. Orang memberikan jempol, oh hebat, kamu hebat. Dia suka dengan pujian. Tapi dia menolak kritikan, dia menolak saran. Itu orang NPD. Dia selalu ingin dipuji, oh dia aplaus, ingin diakui, oh kamu hebat ya, kamu luar biasa. You are the best. Nah, dia suka dengan itu. Karena dia mengagungkan pencapaian dan pencapaiannya itu ingin dihargai orang. Kemudian orang NPD ini adalah meyakini dirinya lebih unggul. Jadi dipercaya dia lebih unggul. Wah aku ini lebih unggul daripada yang lainnya. Aku lebih hebat. Dia paling iri melihat orang lain lebih unggul dari dia. Kalau ada orang lebih hebat dari dia itu dia akan lebih gelisah. Dia selalu berpikir ingin bagaimana aku menjadi lebih unggul. Mengagungkan pencapaian dan selalu ingin lebih unggul. Yang keempat, orang NPD ini kebutuhan untuk dikagumi. Dia selalu ingin dikagumi. Maka dia senang dengan orang-orang yang dimanfaatkan dia, ya dikasih makan, dimudahkan. Tapi orang itu maunya mengagumi dia, mengaplos dia. Selalu hebat bapak, hebat ibu. Dia ini haus dikagumi. Selalu ingin dikagumi banyak orang. Yang kelima, merasa memiliki hak yang spesial. Dia merasa teristimewa karena dia merasa unggul, dia merasa hebat, dia merasa lebih dari yang lain. Jadi dia merasa spesial. Seperti PPIP begitu ya. Seperti orang yang dilakukan khusus bagi dia. Jadi kalau ada dia duduk di mana-mana, maunya perlakuan duduknya, tempat duduknya itu di tempat yang khusus. Kalau enggak tempat yang khusus, dia mungkin merasa enggak enak, enggak nyaman. Yang keenam, memanfaatkan orang lain, manipulatif, memanipulasi, eksploitasi daripada orang lain, dimanfaatkan orang lain, dimanipulasi, manipulatif. Dia mengorbankan orang lain demi dia tega. Mengorbankan pasangan demi dia sendiri. Mengorbankan istri. Menyalahkan istri. Dalam apapun yang diperbuat dia, asal dia naik ke atas. Supaya dia diakui orang baik, benar, hebat, dia bisa mengorbankan pasangannya. Manipulatif.
Dia memanfaatkan orang lain. Dia gak segan-segan orang lain itu terpuruk, orang lain terluka, tersakitin. Dia gak peduli, dia gak ada empati, kurang empati, gak ada empatinya. Dengan apa yang dikatakan dia ketika dia marah, ketika dia menyakiti orang, dia nggak peduli perasaan orang. Pernah nggak dengar orang ngomong marah-marah, dia nggak peduli orang itu mau tersakiti, orang itu mau bunuh diri dengar omongan dia, sakit jiwa dengar omong dia. Kan jumpa orang NPD ini, kita pun bisa mengalami sakit jiwa juga lama-lama. Makanya perlu ada batasan kalau itu dalam pekerjaan. Bahkan suami istri kalau tiap hari kita mendengarkan kata-kata racun. Gak gampang kalau pasanganmu itu NPD. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya bagaimana pandangan Alkitab kalau pasangan kita NPD. Saudara, gak gampang. Jadi dia ingin menang terus dan dia ingin menyerang. Dan dia orangnya agresif, menyalahkan. Dia gak peduli perasaan orang. Jadi apa yang diucapkan dia itu, dia marah-marah, dia gak peduli. Orang itu terluka, tersakiti, gak bisa tidur, tertekan mental. Memang gua pikirin EGP, kira-kira begitu bagi dia. Dia gak mikir ya akibat apa kata-kata yang dikeluarkan dia. Harusnya kan yang normal itu kalau kita marah, saya juga bisa marah. Kemudian ketika saya sadar, oh dia udah menyakiti hati dia, udah membuat dia gak bisa tidur, menyinggung perasaannya. Saya kadang WA, sorry ya aku tadi marah ya. Sorry ya menyakiti hatimu. Nah itu yang normal kan seperti itu. Tapi kalau NPD gak mau minta maaf. Dia merasa benar dan dia menyerang, dia menyalahkan. Dia mengintimidasi, meracuni. NPD toksik kepada lingkungannya. Kasihan kalau istrinya korban dia, anak-anaknya korban. Karena suami yang mau menang sendiri, suami yang mau menang sendiri. Atau istrinya yang NPD mau menang sendiri, mau apa yang diperlakukan dia mau rasa benar. Dan kemudian kalau dinasehati dia menyerang suaminya. Agresif. Ingat ya. Orang NPD ini dia gak peduli perasaan orang. Apa yang dilakukan dia, apa yang dikatakan dia gak peduli. Apakah orang itu jadi terluka, tertekan mental. Tentu orang yang di sekelilingnya pasti keracunan. Perlu dia me time. Orang-orang istrinya kalau dia suaminya NPD, ya istri perlu me time, menyehatkan diri, perlu ada batas juga. Tapi tidak boleh cerai. Di Alkitab tidak boleh perceraian, kecuali kematian. Nanti kita akan belajar sesi berikutnya bagaimana penanganan Alkitab kepada orang yang NPD. Dalam kitab Lukas 5 ayat 32, Tuhan Yesus datang mencari orang yang berdosa. Lukas 19 ayat 10. Tuhan Yesus datang mencari orang yang terhilang. Tuhan Yesus mencari orang berdosa, orang yang terhilang termasuk NPD. Tuhan mau selamatkan mereka. Tuhan mengasihi orang-orang NPD. Sehingga aku berkata kepada saudara, di sesi berikutnya, dengar bagaimana penanganan Alkitab, pandangan Alkitab terhadap NPD. Pendekatan Alkitabiah kepada orang NPD. Gak boleh kalau suami istri berkata kami jauh-jauhan, kami pisah-pisahan, kami cerai, aku gak sanggup lagi. No, ada batas betul, bercerai tidak. Bahkan Tuhan bisa menangkan dia. Tuhan bisa ubahkan. Orang mati aja bisa dibangkitkan. Apalagi orang NPD. Memang tidak semudah yang kita bayangkan. Memang sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Lukas 1 ayat 37 dikatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Kita percaya Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan juga sanggup memulihkan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Saudara, yang berikutnya adalah nomor 7, ciri-ciri NPD, kurangnya empati. Dia gak punya empati, dia gak punya perasaan bahwa apa yang dikatakan, apa yang diperbuat dia sudah menyakiti orang di sekitarnya. Menyakiti pasangan, menyakiti anak-anak, menyakiti tim kerja. Maka orang-orang bisa gak tahan. Orang yang tahan itu mungkin orang-orang yang ya terpaksa menahan-nahankan. Dan kalau mau menahankan dia harus sering memuji-muji dia, aplaus dia, mengagung-agungkan dia, mengangkat dia tinggi. Supaya dia tersanjung. Nah, orang-orang begitu dia suka.
Tapi dia bisa memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Mau orang itu jadi korban, pokoknya dia untung dan mencapai tujuan dan targetnya. Yang kedelapan, orang NPD ciri-cirinya rasa cemburu atau iri yang berlebihan. Rasa cemburu atau iri yang berlebihan. Dia iri kalau ada orang yang lebih unggul dari dia. Dia iri kalau ada orang yang lebih baik daripada dia. Dia ingin dia yang lebih unggul, dia yang lebih menang. Jadi kalau bertengkar suami istri, dia selalu ingin menang. Kalau anak Tuhan Yesus kan tidak. Anak Tuhan Yesus itu selalu mau mengalah. Saya sadar, saya anak Tuhan Yesus. Jadi kemanapun kalau ada pertengkaran, setelah saya sampaikan ide-ide saya, maka saya akan mau mengalah. Saya mau mengalah. Dulu saya bertengkar dengan istri saya, kami hitung-hitungan berapa kali aku mengalah, berapa kali dia mengalah. Sekarang tidak. Saya akan berkata kepada istri saya mengasihi dia. Saya tidak pernah bertahun-tahun lagi bertengkar dengan istri saya. Karena saya mau mengalah kepada istri saya. Mau mengalah kepada anak-anak saya. Mau mengalah kepada orang lain. Itu sifat anak Tuhan Yesus. Matius 5:9 dikatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi kalau mau membawa perdamaian dalam pernikahan, pasti ada yang mengalah dong. Kalau nggak ada yang mengalah, pasti berantem. Kalau satu yang ribut, satu diam, itu nggak berantem. Kalau dua-duanya mengalah, itu sorga. Istri, engkau ada kalanya mengalah sama suamimu. Suami, engkau mengalah kepada istrimu juga. Tapi kalau kau lihat dia NPD, yang sudah meracunimu, yang sudah sangat toksik samamu, saya hanya berkata kepadamu, dekatkan dirimu. Kalau suamimu NPD, hai istri, gak ada jalan lain. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sanggup mengubah suamimu. Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan suamimu. Istri tidak boleh cepat berkata dia NPD sebelum dia kau bawa ke psikolog atau psikiater. Tapi kenyataan juga orang NPD dia gak sadar bahwa dia NPD. Jadi orang NPD ini dia gak sadar akibatnya dia gak mau berobat. Dia merasa justru orang lain yang perlu berobat. Dia merasa benar. Nah ini sulitnya. Ya, orang NPD ini pada umumnya gak mau berobat. Karena dia merasa diri yang benar. Istrinya yang salah. Atau sebaliknya istrinya yang NPD, dia merasa suaminya yang salah. Ya paling tidak kalaupun gak langsung ke psikolog, psikiater, konselor. Ya kayak saya konselor. Atau ke pendeta yang memahami ilmu kejiwaan sedikit-sedikit. Perlu saudara seperti itu. Saudara yang berikutnya yang nomor 9 ciri NPD adalah arogan dan sulit menghargai orang lain. Dia selalu arogan dan sulit menghargai orang lain. Emosi tidak terkendali. Menyalahkan orang lain. Dia mau dipandang benar dan mau merendahkan orang lain. Saya bayangkan kalau itu istri saya betapa beratnya yang saya alami. Kalau itulah saya NPD betapa sakitnya mental istri saya. Bersyukur kami dua bukan orang NPD. Kami saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati. Nah, kenapa ada orang menjadi orang NPD? Ini ada kaitan dengan latar belakang cerita masa lalu. Mungkin pertama dia adalah orang yang haus, kurang pujian. Dia kurang diakui, kurang dihargai apa karyanya, apa yang dilakukan. Selalu disalahkan. Jadi orang yang kurang pujian, kurang pengakuan masa kecil. Inner childhood-nya, masa kecilnya itu tidak ada pujian. Selalu disalahkan. Atau yang kedua juga sebaliknya. Dia selalu dipuji-puji. Nah ini juga. Bisa juga terlalu dipuji-puji. Wah dia benar. Pernah enggak ibu mengajarkan ke anak ketika anakmu jatuh. Masih kecil anakmu 3 tahun. Saya pernah, saya ingat saya salah. Kita pukul meja. Oh meja ini jahat. Itu salah. Jangan lakukan pukul meja. Harus bilang sama anak. Lain kali nak jalan hati-hati. Walaupun umurnya 3, 4, 5 tahun.
Lama-lama dia paham bahwa aku yang salah jalan. Kalau dulu kan kita lihat orang tua, ibu pukul pintu. Oh, pintu ini jahat. Oh, meja ini jahat. Kita pukul benda mati, kita menyalahkan benda mati. Sehingga anakmu tumbuh kembang selalu akan berpikir orang yang salah, dia selalu benar. Ingat, jangan terlalu puji anakmu. Jangan berlebih-lebihan, secukupnya. Ada kalanya dipuji ketika benar, ada kalanya ditegur ketika dia salah. Jadi ada juga faktor genetika. Bapaknya itu NPD, anaknya NPD. Jadi kayak keturunan begitu. Bapaknya orangnya arogan, percaya diri, dia yang benar, emosional, marah-marah. Kalau nggak dihargai dia, kalau istrinya menjawab dimarahi, bisa fisikal loh, bisa memukul, physical abuse, bisa memukul pasangannya karena dia disakiti, karena dia nggak dipuji, nggak diakuin. Wah, dia bisa marah, bisa memukul. Makanya ada suami yang NPD bisa pukul itu istrinya. Dan dia nggak merasa bersalah, dia sudah pukul istrinya. Jadi kalau bapaknya atau mamanya NPD, berpotensi anak-anak NPD. Karena Alkitab bilang tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Jadi anak-anak tidak jauh dari ayah ibunya. Saya berharap Bapak Ibu dari tayangan ini, setiap saudara tidak tahu latar belakang yang jelas yang pasti memang. Tapi gambarannya seperti itu. Bisa karena genetika, papa mama yang NPD, anaknya NPD. Bisa juga karena faktor lingkungan yang selalu mengagung-agungkan dia. Bisa juga ini karena faktor daripada dirinya sendiri, internalnya yang haus pujian. Bisa. Masa lalu anak-anak itu membentuk masa remaja dan masa dewasa dan masa tua dia. Kepribadian seseorang tidak terbentuk seketika, terbentuk karena bertahun-tahun dengan latar belakang cerita hidupnya. Dia menyaksikan bapak yang selalu egois, bapak yang selalu ingin menang sendiri, ingin diakuin. Dan dia selalu merendahkan istri dan anak-anaknya, tidak berempati kepada istri anak-anaknya. Tidak ada perasaan bahwa anaknya sudah terluka. Maka tidak heran, anak-anaknya berpotensi, berpeluang NPD. Saudara, aku berdoa lewat tayangan ini, bagikanlah kepada banyak orang lain. Jangan cepat menghakimi orang NPD. Jangan cepat mendiagnosa dirimu NPD. Itu tugas psikiater dan psikolog. Gambaran ciri-cirinya mungkin dari antara 9 ini. Biasanya kata psikiater 5 dari 9 ini. Kalau ada 5 dari 9 ini, maka dia kemungkinan besar terdiagnosa dengan NPD. Tapi itu tidak seketika waktunya. Makanya diagnosa NPD ini nggak bisa dalam seminggu. Ya beberapa waktu ditelusuri, perkembangan-perkembangan, baru psikiater yang akan mendiagnosa NPD. Saudara yang saya kasihi, kalau ada keluargamu yang mungkin kau anggap NPD. Yang pasti kalau kau suruh dia ke psikiater, dia nggak mau karena dia merasa diri benar. Pasangannya yang salah, orang lain yang salah. Apa yang ibu lakukan? Kalau suamimu NPD, doakan. Doakan, percaya kepada kuasa Tuhan. Bersikap tenang. Empati sama dia. Udah ibu yang jadi korban, ibu yang berempati sama dia. Karena dia sakit jiwa. Karena dia mengalami gangguan jiwa. Gangguan mental, gangguan kepribadian. Sehingga ibu yang normal harus berempati. Untuk menolong dia sembuh dan sehat dari sakit penyakitnya. Saudara, yang ibu lakukan apa? Tetap tenang. Dan tetap pada fakta. Lihat fakta-fakta yang terjadi. Pelajari, catat. Pelan-pelan ibu pelajari tentang NPD. Banyak di YouTube, banyak di Google. Pelajari. Baru tetapkan batasan. Ada juga batasan. Di mana ibu juga perlu menyehatkan diri. Me time.
olahraga, kesenangan ibu. Karena kalau ibu terus dengar dia, ibu gak kuat. Yang terlebih, ibu perlu saat teduh, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan lebih besar daripada sakit penyakit NPD. Pahami kondisi pasanganmu. Pahami kondisi anak-anakmu. Karena tahu ada anak-anakmu juga NPD. Dan cari bantuan profesional. Berdoa melalui kepada pendeta, konselor, psikolog, psikiater, bawakan. Di sesi yang kedua saya akan bawakan bagaimana penanganan secara alkitabiah kepada NPD. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, tayangan ini biarlah jadi berkat bagi banyak orang. Kalau ada di antara kami yang saat ini punya pasangan NPD, Narcissistic Personality Disorder, atau istri yang NPD, suami NPD, dan anak-anak bisa jadi NPD. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lebih besar dari sakit penyakit, sakit mental, sakit jiwa, apapun Engkau sanggup pulihkan dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa kepada keluarga-keluarga. Kalau mereka ada mengalami yang namanya gangguan mental, gangguan kepribadian, yang selalu pembawaannya ingin menang sendiri, emosional, marah-marah, merendahkan, tidak empati. Hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan pulihkan orang-orang seperti ini. Kalau dia adalah istri yang menjadi korban karena suami NPD, kuatkanlah dia. Kalau dia adalah suami yang korban daripada istri yang NPD, yang perlakuannya semena-mena, merendahkan, meracuni, dan tidak berempati kepada suaminya, Tuhan kuatkanlah suaminya. Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau sanggup membangkitkan orang mati, kami percaya Engkau sanggup memulihkan orang NPD. Tuhan Yesus bekerja kepada orang-orang NPD. Engkau yang memulihkan mereka, sehingga mereka pelan-pelan menyadari perlakuan yang buruk yang mereka lakukan kepada orang lain. Sehingga mereka mau bertobat dan mau berubah ya Tuhan, untuk mengasihi pasangan dan anak-anak mereka. Bekerja dengan baik kepada teamworknya. Kami berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau sanggup menyelesaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah, pulihkanlah. Kami berdoa juga bagi mereka yang mungkin sakit penyakit secara fisik. Tuhan menjamah mereka. Urapi obat-obat mereka, sembuhkanlah yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Terima kasih Bapa, urapi obat-obat mereka, dokter dan rumah sakit. Bagi mereka yang sedang berjuang masalah keuangan, penjualan rumah, masalah pekerjaan, masalah ujian-ujian anak-anaknya yang mau masuk ke dinasan atau perguruan tinggi negeri atau mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh juga, yang merindukan ada keturunan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah. Tuhan memberkati orang yang berharap padamu. Tuhan memberkati orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkatilah tayangan ini jadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai yang percaya, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, silakan bagi link ini kepada banyak orang lain. Karena banyak orang yang selalu berkata suamiku NPD, padahal belum tentu NPD. Istriku NPD, padahal belum tentu. Jangan cepat menghakimi orang lain. Semoga tayangan ini jadi berkat. Share, like, subscribe, and comment. Dan saya senang melihat ada komen-komen di bawah yang berkata, saya dari ini, saya dari sini, tolong doakan saya, ini, kami akan mendoakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai jumpa di waktu yang akan datang.